Swastiastu. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Komala Tustiantini, kelas 6A reguler sore. NIM 18.11062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan PPh pasal 4 ayat 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai. Tunggu sebentar. Latar belakang di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya pasti memiliki kebijaksanaan setiap warga yang berpenghasilan untuk melakukan pembayaran pajak pada negara. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan untuk kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan suatu negara. Pajak ini sendiri bersifat memaksa terhadap seluruh warga negara atau wajib pajak untuk mentaatinya. Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis pajak, salah satunya pajak penghasilan atau PPh, yang merupakan pajak terhutang atas dasar penghasilan yang didapatkan, antara lain penghasilan dari pendapatan berupa gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan yang berupa hadiah, dan penghasilan yang berupa pendapatan bunga. PPh yang terhutang dalam jangka waktu 1 tahun haruslah dilunasi oleh wajib pajak sesuai dengan dalam jangka waktu 1 tahun haruslah dilunasi oleh pajak dengan peraturan pajak penghasilan yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh. PPh terdiri dari pasal 4 ayat 2, PPh pasal 25, PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan lain-lain. Pada makalah akan membahas mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Undang-undang yang merupakan pajak penghasilan yang mengatur penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah atau bangunan yang dikenai pajak yang bersifat final yang diatur dengan peraturan pemerintah. Namun fokus utama akan dibahas mengenai PPh pasal 4 ayat 2 yang mengenai jasa konstruksi, karena sering sekali terdapat perbedaan persepsi antara pengenaan pajak pasal 4 ayat 2 dengan pajak pasal 23. Adapun peraturan pemerintah yang mengenai tentang jasa konstruksi tersebut adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2028. Baik, rumusan masalahnya, kita akan membahas tentang pengertian dari PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua, apa saja objek dari tarif PPh pasal 4 ayat 2? Apa saja yang menjadi subjek PPh pasal 4 ayat 2? Yang keempat, berapa nilai objek pajak atas penghasilan bruto? Yang kelima, apa saja bagian-bagian yang terdapat dalam bukan objek? Yang keenam, adakah pengaruh dari pajak penghasilan yang bersifat final? Yang ketujuh, apa saja yang terdapat dalam hal lain terkait dengan perhitungan? Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh bersifat final adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya. Mengenai pajak diatur dengan peraturan pemerintah PS 4 ayat 22 UU PPh. Yang kedua, objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Adapun objek dari tarif PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, simpanan koperasi, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pengenaan pajak penghasilan atau penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto, kecuali atas bunga tabungan koperasi adalah sebesar 10%.
Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto dan tarif berdasarkan perjanjian pengendaraan pajak berganda atau disingkat dengan PJB yang berlaku. Yang kedua, pajak penghasilan atau penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan. Pengenaan pajak penghasilan atau Adapun pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2002. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, menurut ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2008. Berikut ini adalah beberapa pengertian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Yang pertama, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Yang kedua, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencangkup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta perlengkapan untuk mewujudkan sesuatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Yang ketiga, perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Yang keempat, pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau bidang yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan dan bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dan model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan atau engineering, procurement atau construction, serta model penggabungan perencanaan dan penggabungan atau design and build. Yang kelima, pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh pribadi atau jasa badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa instruksi yang melaksanakan pengawasan sejak pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Selanjutnya, penyediaan jasa adalah orang pribadi atau badan yang termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi maupun sub-subnya. Yang keempat, pajak penghasilan atas hadiah utama. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa undian diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan pemerintahan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut. Pajak penghasilan yang bersifat final, pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah besarnya 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang kelima, pajak penghasilan atas dividen. Penghasilan berupa dividen yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenal pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pakai orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak sebesar 10%. Yang keenam, pajak penghasilan atau peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto adalah peredaran bruto dari sebuah termasuk dari usaha cabang. Selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Subjek. Adapun yang menjadi subjek adalah wajib pajak yang orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dalam hal melakukan penyerahan barang baik secara grosir maupun eceran, termasuk di dalamnya adalah
usaha rumah makan, toko kelontong, dan usaha jenis diantaranya. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000 dalam 1 tahun pajak, kecuali wajib pajak yang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan akuntaris, pemain musik, pembawa acara, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjaga barang dagangan, agen asuransi, distributor, perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung, dan kegiatan sejenis lainnya. Objek, adapun yang menjadi pajak objek adalah atas penghasilan bruto tertentu yang nilai paling tinggi sebesar 4.800.000 rupiah. Bukan objek. Adapun yang bukan sebagai objek adalah yang pertama, penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Yang ketiga, penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan perpajakan tersendiri. Yang keempat, penghasilan yang dikecualikan sebagai wajib pajak. Tarif, besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final dalam PP nomor 23 tahun 2028 adalah 0,5%. Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Apabila peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada satu bulan telah melebihi jumlah 4.800.000 dalam setahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan yang ditentukan sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Hal-hal yang terkait dengan perhitungan. Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini diatur sebagai berikut. Yang pertama, jika waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dengan menggunakan tarif 0,5%, yaitu paling lama 7 tahun pajak wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer atau firma. Yang ketiga, 3 tahun wajib bagi pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Yang kedua, terkait dengan waktu tersebut terhitung sejak yang pertama tahun pajak pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, yaitu 1 Juli 2018. Yang kedua, tahun pajak berikutnya peraturan pemerintah ini bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebagai berlakunya peraturan pemerintah ini. Yang ketiga, peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak yang merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenisnya. Baik, saya akan membacakan, karena presentasi sudah selesai, saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PPh pasal 4 ayat 2 pajak penghasilan pasal ayat 2 dikenakan atas beberapa jenis penghasilan dengan pemotongan yang bersifat final dan tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya. Oleh karena itu, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini disebut juga sebagai PPh final. Sebagai satu objek, PPh pasal 4 ayat 2 adalah omset penjualan usaha di bawah 4.800.000 dalam 1 tahun
48 miliar dalam 1 tahun. Hak yang memiliki wajib pajak badan maupun orang pribadi, tarifnya adalah 1% dari total omset penjualan per bulan. Sarannya, berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengemukakan saran dan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam pencatatan pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 di masa yang akan datang dalam pencatatan atau pertanggungjawaban pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 final, yaitu lebih teliti lagi dalam perhitungan pajak yang akan disetorkan dan dilaporkan agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan berulang-ulang. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.